jelas ya. Nah, sekarang saya tambah lagi satu. Tadi ular makan debu. Nah, sekarang saya tambah lagi satu. Sejak kapan Petrolife jeda berarti dia lagi searching lagi tuh. Pokoknya ini saya akan gedor terus ya. Jadi saya kasih sedikit-sedikit biar dia bisa nikmati scientific error di dalam Bible ini. Jadi kamu cari sekarang Petro, kelinci itu memakan memamah biak itu dari mana? Dari mana? Oh, tidak ada lagi dokter di tetanggamu, tanyakan ya. Bidan, coba tanyakan ke bidan tetanggamu lah. Nanti aku percaya dia. Coba bilang, bidan saya mengatakan bahwa sperma laki-laki itu dari tulang punggung, bahwa lato-lato itu tidak ada gunanya. Kalau dia bisa bikin tulis tertulis, saya terima sebagai kebenaran. Maka saya mengalah. Kamu Ular makan debu belum dijawab sampai saat ini. Kemudian pertanyaan Ustadz Alwan, Galileo itu dihukum oleh Paus karena menentang Alkitab, itu juga belum diangkat oleh Pak Petro. Silakan Ustadz Alwan. Terus juga masalah ujung bumi itu jadi doktrin gitu. Galileo itu dihukum karena menentang doktrin gereja bahwa bumi itu sentris. Ayat yang dipakai Mazmur. Ya mungkin istilah dari gerejanya Petro itu. Memamah biak diperkosa. Mungkin lagi sekarang herbivora diperkosa. Ya nanti hewan serangga yang tadi berkaki 4 juga itu diperkosa. Serangga enggak lagi itu berkaki 6. Serangga berkaki 4. Gitu. Ya pokoknya memang aneh ini. Kita diajar. Makanya saya katakan wajar kalau dari awal naik ring dia sudah angkat bendera putih dah. saya pikir saya menjawab semua dengan baik ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan saya tidak ada dijawab tentang lato-latonya tadi itu ya, spermanya berasal dari mana, kemudian apa benar manusia hanya dari manis saja tanpa sel telur. Tapi terserah lah karena moderator kan sejenis ya. Tapi kan saya jawab ya tentang ular makan debu ya toh. Itu makanya kalau orang pintar, orang Kristen harus pintar. Karena kitab sucinya itu terdiri dari puluhan kitab, genrenya masing-masing kitab itu beda-beda ya. Ada genre historikal, ada genre hikmah, ada genre sejarah, ada banyak genrenya. Itu makanya tidak, saya katakan tidak, bukan kitab sains, itu super science kitab suci kami ya. Kalau bukan di lato-latomi itu, apa gunanya lato-latomi itu? Setahu saya ya, setelah saya membaca Google Alaihi Salam itu bahwa sperma kita itu diproduksi di lato-lato, kecuali kalau kalian di tempat lain, nggak tahu saya. Tadi dia berputar pada satu pertanyaan yang dari tadi sudah dijawab bahkan dengan referensi tafsir dan dia tidak menerima itu, ya itu hak dia. Sekali lagi saya sebagai moderator. Ustaz, Anda moderator, bukan memihak. Dia tidak ada menjawab apapun. Tafsir yang dia baca, tafsir yang dia baca tidak menjawab pertanyaan saya. Anda diam dulu Pak Petro. Bukan Anda yang menilai dia menjawab atau tidak menjawab, tapi penonton. Anda sudah segala kata general partikular ini kalian nggak bisa mengerti. Makanya saya kadang bingung. Kita baca pelan-pelan ya. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap, apa saja yang merayap. Binatang yang bersayap, apa saja. Binatang yang berjalan. Ya, saya bicara dong, kan kamu bertanya kitab suci saya. Iya. Inilah baru ayat 23 ya. Selain segala binatang yang merayap ya dan bersayap dan yang kaki 4 adalah kejijikan bagimu. Bukan kecuali kalau kalimat seperti ini. Selain binatang yang merayap dan bersayap, ya toh, baru bisa dimasukkan logika segala, berarti lebih dari satu. Jadi gini, ini kalau dia tidak spesifik. Kalau kita pakai di sini ini sebenarnya sangat mudah ya. Misalnya gini, segala binatang yang merayap dan bersayap, sampai di sini nih kalau terjemahan lain langsung paham itu, oh itu jenis serangga. Karena yang merayap dan bersayap itu serangga. Ustaz, sebentar ya. Ini ini loh kata merayap itu. Ini AYT, ya, coba. Ini kan terjemahan 974. Ini AYT nih yang 2018 yang terbaru. Itu tidak merujuk satu binatang, Ustaz. Nah, enggak. Jenis serangga bersayap.
jenis serangga bersayap lain yang berkaki Saya empat. heran ya, padahal sudah Ini. S2 katanya. Jenis serangga bersayap lain yang berkaki empat loh. Ini yang terjemahin Alkitab Sabda loh ini. Ya, tetapi Bukan segala binatang serangga- lain yang bersayap. bukan serangga Sekarang berkaki binatang lain yang bersayap itu dan berkaki empat itu apa aja, Petro? Gampang aja itu. Kamu tinggal sebutin hewan apa Jadi begini. punya sayap berkaki empat. Coba apa? Sebutin aja. Nah, nanti ada kelanjutannya di bawah, Ustaz. Ya, Apa kelanjutannya? Ustaz. Jadi Langsung begini, aja. Ustaz. Lihat kata kuncinya di sana adalah dari 21 itu kita baca. Tetapi inilah yang boleh kamu makan. Dan Nah, iya, jadi itu tadi apa? binatang yang boleh dimakan itu ada binatang yang merayap yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa. Ada binatang yang bersayap yang bisa dimakan dan yang tidak bisa. Yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Ada binatang bersayap yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Ada binatang yang berkaki empat yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, untuk semua jenis binatang tadi itu yang merayap, bersayap dan berkaki empat yang tidak boleh dimakan, ada di bawahnya kelanjutannya. Nah, contoh ayat 26, segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan tidak memamah biak, haram semuanya bagimu. Ya. Demikian juga segala binatang yang berjalan dengan telapak kakinya dan antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Jadi baca Ustaz satu perikop. Jangan Gini. tangkap ekornya doang, katanya orang pinter. Gini. Ini ketika kita pakai ya. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya gini. Kenapa diartikan itu serangga? Karena binatang yang merayap itu ini, kita lihat ini. Ini interkorelasinya ini. Kan bahasanya sharet itu, sharet. Diartikan apa itu? Binatang merayap, makhluk, creep, creature, dan creeping thing, creep kan. Nah, kalau kita buka yang satunya lagi, nah, yang bersayap, ini kan terjemahan ya, harus pakai kata aslinya biar paham. Nah ini, apa kata aslinya itu? Burung-burung, bersayap, serangga, insek kan, insek. Ini nih, insek. Nah, jadi mudah saja kalau kita baca sudah. sini. B2 berkuku belah tapi tidak memamah biak, I'm black. Enggak, di sini nih. Di Enggak, sini. aku enggak si I'm black. Ya silakan Ustaz. Oh, Silakan. gini ya. Yang bersayap dan berkaki empat, gitu loh. Iya kan? Semua yang bersayap dan berkaki empat. Mana ada hewan yang bersayap dan berkaki empat? Iya. Ini satu kesatuan ya, Doni. Ya. Enggak. Ini kan yang di sini, yang. Yang. Berarti merujuk kepada yang ini, merujuk kepada yang mana? Kepada yang bersayap dan kepada yang merayap. Benar nggak? Baik. Boleh saya lanjut. Makanya diterjemahkan terjemahan AYT ya, terjemahan itu ini serangga loh. Baik. Serangga bersayap lain yang berkaki empat. Ini artinya kamu putar-putar menarasikan gini bolak-balik. Ini kayak dibilang ini deh. Hindarilah, ini terjemahan yang terbaru ya 2018 ya. Hindarilah semua jenis serangga bersayap lain yang berkaki empat. Cuman karena secara saintifik ini susah ditemukan, artinya orang-orang blow on kayak gimana lagi yang percaya ada serangga kakinya empat gitu loh. Makanya dia putar-putar, nanti saya akan tunjukkan bukti yang lain. Ya silakan, teman-teman silakan dielaborasi juga ya, yang lain juga. Baik. Jadi kembali Ustaz, saya jelaskan ya. Tunggu. Saya mau itu Ustaz Awan. Sebentar. Ayo 40-15 itu aneh bingung itu Ustaz Awan. Bahemot itu bisa jadi kuda itu binatang mana gitu. Kalau pertanyaan seperti ini saya malas. Nanti simpan ini dulu kita fokus ke sini dulu. Suci kami itu sekian puluh kitab gitu kan, kalau membahas frase per frase saja saya malas saya. Baca saja utuh. Jadi imamat ini baca dari atas Ustaz. Jadi di sana ada penjelasan tentang segala binatang gitu.
binatang berkaki 4 yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Binatang yang bersayap yang boleh dimakan dan tak boleh dimakan. Serangga yang boleh dimakan dan tak boleh itu maksudnya. Jadi tidak merujuk kepada ada satu binatang yang namanya serangga, punya sayap dan punya kaki 4. Iya, kamu mendegradasi terjemahan yang dipakai di situ, sudah pakai kata serangga loh. Oh, muter-muter kayak gimana juga di situ terjemahannya serangga gitu. Silakan yang lain, Bang Ali siapa tadi? Jadi tadi mau menambahkan begini, itu. Ustaz. Coba bacain itu Bang Halwan. Bang Ali dulu, Bang Ali coba, Bang. Ayat 40-15 itu lucu Jadi- itu. Bahemot tapi diartikan kudanil itu. Bingung aneh. Mana ada begini, bahemot Bang Ali. dan kudanil itu? Jadi begini, Binatang kalau apa itu? boleh Petro, bahemot itu. Petro. Baru gimana? denger ada yang bahemot. Silakan Iya, Bang Ali. iya. Nanti Pak, gampang banyak itu yang kayak gitu ada Bang. Nah, Gini loh Ustaz. Biar fokus Kitab dulu, suci Bang Ali, kami itu, silakan. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita- Petro. Tadi sebentar. apa Kak, mau yang disangka? izinkan saya kok merasa nggak pernah bisa dikasih bicara. nggak ada sanggahan, dia nggak ada Baik. sanggahan. Dia Jadi begini bilang, Ustaz. Baik. Enggak, jadi Boleh saya gini, bicara? sebentar Bang Petro. Gantian Karena dong, Bang Petro Ustaz. tadi Ya, sudah ya. mengangkat tema arsitektur Islam dan Nggak punya Kristen. kalian, nggak punya. Oh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tema itu gimana, Ustaz Alwan? Boleh. jangan boleh. kita ke saintifik aja. Kita kuliti Baik, scientific Bible dan menurut Quran. Ustaz, Oke. Ustaz Ali, Itu saya mau lebih tanya menarik. Itu lebih menarik. secara saintifik, apakah Ustaz ini lahir hanya dari tetesan sperma? Oke, kita masuk ke tema saintifik antara Al-Qur'an dan Baik, Alkitab oke. ya. Ya, Siap, ya? scientific Quran dan ya. Tapi sebelum masuk ke sana ada pengantarnya dong ya. Jadi Boleh. kita harus menggunakan klaim masing-masing, yaitu saya tidak akan mempertanyakan agama Anda dengan klaim agama saya, dan saya tidak wajib mempertanggungjawabkan agama saya atas klaim Anda tentang agama saya, gitu. Jadi supaya fair gitu. Silakan lanjut. Gini, akan saya moderator, Kak. Saya menjadi moderator. Izin Pak Amir agar diskusinya ini bagus sekali, mencerahkan bagi penonton. Jadi biar berimbang dan tidak, karena pembicara Muslim ada 4 orang, maka yang berbicara di tema ini gimana? Apakah Ini semua turun aja, naikkan lagi si ikan. Pak Amir, si ikan mau naik tuh ikan. Ini turun. Ya. Artinya ada 2 pembicara Muslim, ada Uni Rifa dan Ustadz Alwan. Pak Petro kita minta mendatangkan teman satu. Ini sangat luar biasa nih temanya. Mudah-mudahan Pak Petro menerima kebenaran setelah ini ya. Enggak, saya harus tanggung jawab dulu. Saya harus membersihkan nama saya. Buka halaman 154. Ini kan Tiga. babak belur. Buka halaman Eh, 154. tiga. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Tiga, Sebentar. saya moderator di room ini. Saya Karena, moderator karena di room tadi ini. karena tadi saya Kamu di diam dulu. ini kan, saya di Kamu ini diam kan. dulu. Tadi kan Kamu- dibilang saya membawa data palsu. Kamu bisa Iya kan? menghargai rumah Baik. orang tidak? Baik, Pak Ali. Iya. Silakan. Tapi saya harus Kalau- membersihkan nama saya dulu. Kalau masuk setidaknya ucapkan salam. Di sini. Kamu langsung masuk ngotot gitu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi oke, Ciga, PR kamu tadi kamu simpan di akhir sesi. Kalau kamu siap, sekarang kita punya tema bukti saintifik antara Alkitab dan Al-Quran. Pak Petro setuju dengan judul itu? Kamu setuju? Saya cuma mau membersihkan nama saya saja. Tapi kalau itu temanya, saya harus pergi sih. Saya nggak bisa ikut session ini. Saya cuma mau membersihkan nama saya aja. Tadi ada di halaman 154 versi bahasa Indonesianya. Iya, iya. Itu panggil di share sama si Erben lah, Erben. Iya, silakan Pak Petro hubungi dia masuk ke sini. Saya nggak tahu cara menghubungi ya. Kalian mungkin saya tidak terlalu familiar. Bau. Sambil Iya, nunggu yang lain, mungkin saya dulu lah ya. Izin Baik, ya, Uni ya. baik kita pakai time yang di digital di atas ya, Ustaz Alwan. Pembukaan 5 Oh, menit. boleh. Dan nanti kita berikan kesempatan Pak Petro 5 menit. Silakan Ustaz Alwan menarasikan judul yang sangat fantastis ini, bukti saintifik Al-Quran dan Alkitab, mana yang benar? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama bahwa saintifik ini kita bermula daripada pemahaman ya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya apakah sesuatu itu bisa diterima oleh akal sehat atau tidak. Ya, karena sesuatu yang sifatnya saintifik ini kan adalah kajian-kajian ilmiah yang memang secara
data-data empiris itu bisa dibuktikan, bisa dilihat, ya, bisa diterima lah secara akal sehat. Nah, ketika kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran ini menjabarkan ya tentang banyak sekali hal-hal yang kita katakan sangat saintifik. Anggaplah misalnya tentang proses janin yang dulu tidak ada ilmu tentang itu, perkembangan janin, bagaimana dia dari mudghah kemudian berproses. Begitu juga dengan yang lain-lain ya, dalam seperti pusat tata surya atau matahari itu punya poros tersendiri. Itu kan diungkapkan di dalam Quran dan sekarang saintifik membuktikan itu. Nah, saya merujuk kepada Bible ini, ada banyak sekali. Saya tidak bisa katakan sedikit karena memang banyak sekali hal-hal yang patut dipertanyakan ketika menyinggung hal-hal yang sangat saintifik ini. Makanya saya sangat welcome sekali teman-teman ini bisa kita kita bisa membuka data dan membuka wawasan kita. Dan saya tadi mengawali dari terjemahan yang tadi itu. Dan saya ingin tunjukkan ya, bahasa Inggris ini yang tadi Imamat 11:23 itu berbahasa Inggrisnya itu sangat clear ya. Saya buka di New International Version. Sebentar saya aktifkan kamera saya. Ini parahnya, ini dia sering terganti-ganti. Nah, itu dia kembali lagi ke dinding. Padahal saya sudah ganti di sini Nah. Ya, seperti kalau kita buka di New International Version di sini, terjemahan bahasa Inggris. Indonesia itu agak ribet menerjemahkannya. But all others flying insect. Jadi bukan segala binatang itu, tetapi serangga yang terbang, flying insect ini berarti serangga, that have 4 legs, ya. Petro kan tahu bahasa Inggris, ya, serangga yang punya 4 kaki, gitu. Jadi terjemahan yang jujur ya dalam bahasa Inggris ini ya, dan tidak bermain-main apa istilah kata itu, retorika gitu, retoris. Oh enggak, itu yang 4 kaki itu sendiri dia, yang ada yang haram, ada 4 kaki yang haram, ada tidak. Enggak, ini satu, makanya di sini pakai that. That ini adalah sifat ya. 4 kaki ini sifat daripada serangga itu. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ini nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan saintifik berikutnya. Bagaimana orang denial dengan terjemahan ini ya? Apakah karena memang secara fakta tidak ada serangga yang terjemahannya sudah seperti ini loh, flying insects that have 4 legs. Nah, terus diajak kita coba buka seluruh Levitikus, buka seluruh Imamat, buka satu perikop, nggak ada hubungannya. Karena ketika ada satu frase menerangkan bahwa ada binatang seperti ini, tugas dari Pak Petro, nanti diingatkan kalau waktu saya habis ya, tugas dari Pak Petro itu untuk menerangkan secara ilmiah juga, secara saintifik juga. Ada loh, hewan itu berkaki 4, serangga kayak gini ada loh. 1 menit lagi Ustadz. Iya. Nanti kita akan lompat ke lain-lain. Intinya saya ingin tegaskan bahwasanya pada malam ini kita akan coba gali secara saintifik, karena di awal premis kita di awal itu kan katanya Islam itu dituturkan ke kita, Islam itu sangat tidak saintifik, tidak saintis ya, banyak penerima Nobel itu dari Kristen gitu katanya. Nah, ini saatnya kita melihat seberapa saintifik, seberapa ilmiah Bible itu sendiri. Oke, saya cukupkan dulu pengantar saya pada saat ini. Silakan. Baik, jazakallah khairan Pak Ustadz Alwan telah menyampaikan mukaddimahnya dalam sebuah tema diskusi mukjizat sains dalam Al-Quran dan Alkitab. Baiklah, tolong Pak Talenta Nostra dinaikkan ke layar penuh agar jika beliau membuka data kita bisa membacanya bersama. Pak Amir, tolong dinaikkan Pak Petro ke layar atas. Pak Amir monitor, Pak Amir. Oke. Baik, silakan Pak Petro 21 sampai 26. Silakan. Mic-nya masih mati Pak Petro. La wal ibn war ruhul kudus alilal wahid amin.
Semoga diskusi kita ini bisa saling menambah informasi satu sama lain dan saling memahamkan perspektif agama masing-masing. Tidak mengarang perspektif agama, memframing agama tertentu atau agama orang lain tidak sesuai dengan agamanya. Jadi pertama-tama kitab suci itu bukanlah kitab sains, ya. Tetapi ketika dikatakan bukan kitab sains, bukan berarti itu kitab keranjang sampah atau sampah, bukan. Di dalamnya saya pikir Allah Subhanahu wa taala juga setuju bahwa Taurat dan Injil itu di dalamnya berisi dengan tuntunan, cahaya dan kebenaran, itu. Nah, itu tidak identik harus scientific. Scientific itu adalah unsur-unsur lain yang ada di dalamnya, tetapi tidak menjadi standar acuan. Lalu kitab suci itu apa? Nah, begini katanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Apa itu manfaat dalam kitab suci itu? Satu, untuk mengajar. Dua, menyatakan kesalahan. Tiga, memperbaiki kelakuan. Empat, mendidik orang dalam kebenaran. Inilah tujuan atau kerangka atau blueprint dari kitab suci itu ada, ya. Nah, apakah dengan demikian bahwa kitab suci itu tidak, ya. Ada, kalaupun ada hal-hal yang saintifik di sana, tujuan utama dari kitab suci itu bukan saintifiknya. Karena memang Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, maka tentu ucapannya, perkataannya pastilah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita. Oke? Nah, klaim bahwa kitab suci itu harus menjadi saintifik, itu tidak ada klaim dalam agama Kristen. Tetapi lewat kitab suci yang dijadikan sebagai bahan ajar, ya, sebagai bahan ajar untuk menyatakan kesalahan, menunjukkan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang Kristen peradaban dunia. Kemudian Eropa menjadi pusat peradaban dunia. Sekolah-sekolah dimulai oleh gereja-gereja. Studi belajar ada dimulai oleh para biarawan, para rahib-rahib. Struktur yang kita bahas tadi itu yang pro kontra, heliosentris, geosentris, dengan segala macam dia penelaannya karena menggunakan akalnya, karena telah diajar, ya, oleh kitab suci untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mengira dia sampai mati dia adalah seorang Katolik sejati. Tetapi Alkitab yang mereka hidupi menyemangati mereka, menginspirasi mereka untuk terus berkarya, dan akhirnya negara-negara kafir jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara yang mengklaim punya kitab suci saintifik, yang masih percaya bahwa mani bisa menjadi bayi, yang percaya bahwa perempuan bisa hamil 3 tahun, yang masih percaya bahwa perempuan bisa mengeluarkan sperma dari tulang dadanya. Oke, waktu habis. Terserah Anda lah, demikian. Waktu habis. Baik, Pak Petro telah menyampaikan mukadimahnya. Pembukaannya dalam tema diskusi yang berjudul Mukjizat Sains dalam Al-Quran dan Alkitab.
Baik, tadi yang kita garis bawahi, Ustadz Alwan, dari pernyataan Pak Petro bahwa kitab suci tidaklah harus menjadi sebuah kitab sains. Silakan Ustadz Alwan, di sesi kedua kita berikan waktu 3 menit. Bagaimana mematikan layar saya ya? Waduh, tadi sains katanya. Aduh. Naikkan Ustadz Alwan ke atas. Baik, Ustadz Alwan, silakan. Pak Amir. Ya, bisa ya, oke, baik. Dari 26 sampai 29, Ustadz, silakan. Iya, jadi pokoknya siap-siap ya. Saya nanti akan jawab segala sesuatu yang dipertanyakan kepada saya oleh Petro ya. Termasuk katanya mimbaini sulbi wat tara'ib itu ya. Dari tulang sulbi dan tulang dada. Itu nanti kita akan bahas semua kalau dituduhkan kepada Quran. Tapi yang jelas, kalau kita bahas tentang saintifik, ini harusnya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, saintifik harusnya bisa diterima dengan akal yang sehat dan sejalan ya. Ilmu sains itu sebenarnya sejalan dengan apa yang kita pelajari, dengan kebenaran itu. Nah, sama juga ini saya tambahkan, tadi saya sudah nerangin ya kepada ini sains dasar sebenarnya tadi. Bagaimana bisa serangga ada kakinya 4 misalnya. Itu tidak dijelaskan Petro itu. Alih-alih dia mau menjelaskan itu, sejauh sudah angkat bendera putih. Oh, kalau yang penting dia segala tulisan yang diilhamkan Roh Kudus, yang bagus untuk mengajar. Iya, kalau bagus mengajar, paling tidak di dalamnya itu ada kebenaran. Nah itu, saya tambah lagi. Ini bisa kita lihat di imamat ya. Nah ini imamat, ini perikopnya pentahiran sesudah melahirkan anak. Imamat 12. Nah ini bercerita tentang bersihnya seorang perempuan setelah dia melahirkan. Suaranya putus-putus, Ustaz. Kalau kita baca dari putus-putus suara saya? Enggak jelas sekali suaranya. Jelas Petro. Jangan saya pakai trik. dengar suaranya. Jangan pakai trik gitu. Atau saya yang salah kan? Bisa ya kayak yang salah? Iya. Robot di tempat saya. Dari 1 sampai 5 kalau kita buka ya, dari 1 sampai 5 di sini Pak Petro. Dari 1 sampai 5 kalau kita lihat, pertama dia sudah bedakan mana yang perempuan dan mana yang laki-laki. Jadi Alkitab ini menerangkan bersihnya untuk yang laki-laki dan perempuan itu beda. Gimana ceritanya masa period bersihnya perempuan itu, kalau dia ya melahirkan laki-laki beda, perempuan beda, di mana ceritanya itu? Saya belum pernah dapat ada ilmu kedokteran. Oh ibu ini karena ibu melahirkan laki-laki, jadi berarti periode waktu bersihnya lebih pendek ya, mungkin 40 hari aja udah cukup. Terus yang lahir perempuan terus dikatakan oh karena yang lahir ini perempuan berarti periode bersihnya 2 kali lipat, 80 hari. Di mana? Bisa kita keliling ke rumah sakit yang terkenal itu di mana? Nah, kita bisa baca ini ya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain, selanjutnya 66 hari. Ya 14 tambah 66 hari berarti 80 hari lamanya. Jadi di dunia mana ini, ada di rumah sakit mana lah, betul dokter siapa lah yang saya ingin dia bisa tunjukkan kalau bayi yang lahir itu laki-laki atau perempuan itu beda, masa pentahirannya itu beda. Terus bilang wah itu kita bukan kitab sains, tapi oke, bukan kitab sains tapi paling tidak ada kebenaran begitu loh yang bisa pakai dengan ilmiah dasar gitu. Baik, itu bisa diterima akal gitu. Habis ya, oke, silakan. Oke. Baik, makasih Ustaz Alwan. Pak Petro, monitor aman? Ada luar apa biasa. Ini, Pak baik, iya. Tunggu. Terima kasih. Jangan dulu Pak Petro. Nanti setelah saya persilahkan bicara baru dimulai ya. Tadi Ustaz Alwan setelah menyampaikan pandangan inti dari tadi mukadimah pertama, sekarang sudah masuk ke inti persoalan ya. Pak Petro, harap kita fokus kepada tema. Silakan naik ke atas Pak Petro. Pak Amir bisa dinaikkan Pak Petro di atas atau perlu share? Nggak perlu share? Perlu share layar Pak Petro? Perlu dong. Perlu ya, baik. Silakan Pak Petro, ya. Pak Amir dinaikkan baik. Pak Petro. Sebentar Pak Petro, biar kita adil. Ya, sebentar saya juga mau buka Quran juga dulu ya. Pak Amir, tolong Pak Petronya di atas. Pak Amir, monitor Pak Amir. Oke.
Siapa yang Baik. gedekan? Pak Petro. Petro ya. Pak Petro, kita berikan waktu dari 31 sampai 35 ya, silakan. Digunakan waktu semaksimal mungkin. Sudah? Sudah, silakan. Baik. Jadi saya senang sekali Ustadz tadi itu mengutip imamat itu ya ayat 12 dan seterusnya mengenai tentang najisnya periode najis dan pentahiran seorang ibu yang melahirkan ya. Saya tidak tahu dari mana idenya Ustadz ini mengklaim ini sebagai bagian dari ilmu embriologi, kedokteran, rumah sakit. Saya tidak mengerti. Kenapa? Karena kamu itu tidak mengerti apa yang kamu baca dan kamu tidak bisa menempatkan ide. Tidak pernah dikatakan Imam 12 ayat 1 ini berbicara tentang standar rumah sakit manapun. Standar rumah sakit itu setiap tahun berubah-ubah. Ini adalah tentang aturan agama orang Yahudi. Tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Tetapi kalau kamu membaca surat Al-Mu'minun ayat 14, boleh di-share di depan Ustaz? Memang di depan sekarang Pak Petro. Pak Petro. Maksud saya jangan saya yang buka. Nanti kalau saya buka dibilang menista. Tidak apa-apa. Silahkan kita diskusi. Tidak apa-apa ya. Baik. Nggak apa-apa. Oke. Saya moderator, tapi Baik. hormati saya sebagai moderator ya. Baik. Ini repot ini layar ini. Bentar ya, saya harus bagaimana cara membalikkan. Kenapa nggak bisa balik? Pak Petro, Ya, sebentar. monitornya itu live di Jeddah yang tertulis di gambar sekarang. Sekarang bagaimana? Belum kelihatan apa-apa Pak Petro. Nggak kelihatan. Iya. Sekarang sudah? Belum kelihatan apa-apa Pak Petro. Loh, kok di tempat saya sudah kelihatan? Gangguan sinyal itu. Yang lain bagaimana? Nggak apa-apa Pak Iya, Petro, semua kalau bisa ada gangguan koneksi silahkan dinarasikan dalam Suara saya kedengaran nggak? suara kedengaran. Silakan. Baik. Al-Mu'min 23, Al-Mu'min ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Ini sains embriologi. Air mani tidak akan pernah menjadi segumpal darah kalau tidak bertemu dengan sel telur. Nah, tidak pernah air mani menjadi segumpal darah, lalu air mani dari segumpal darah menjadi darah, lalu menjadi daging, lalu daging menjadi tulang. Enggak. Jadi pertumbuhan bayi itu adalah sekaligus tulangnya, dagingnya itu sekaligus berjalan itu menurut embriologi ya. Tapi kalau Anda ngotot ini adalah saintifik, ya silahkan. Oh, bukan terjemahan, saya bacakan, mohon izin saya bacakan Arabnya ya supaya jangan dibilang terjemahan. Tsumma halaqana al-nutfa. Saran saya Pak Petro, mohon maaf Pak Petro, mohon maaf. Katanya saya bilang terjemahan, gimana sih? Enggak, karena Pak Petro nggak lancar bacanya, nggak apa-apa. Kami menerima terjemahan tadi. Baik. Jadi, kalau Anda menganggap ini adalah bagian dari sains, silahkan. Dan kalau Anda percaya bahwa secara saintifik juga bahwa perempuan mengeluarkan sperma dari tulang dadanya, silahkan. Saya tidak open urusan Anda. Itulah mungkin sebabnya makanya dunia kedokteran itu begitu maju pesat di dunia Islam. Itu Al-Azhar, saya tidak tahu apa produk yang dihasilkan Al-Azhar. Tidak ada. Universitas Al-Azhar di Mesir tidak menghasilkan apa-apa pun kecuali hanya orang yang hafal Quran dan sejenisnya. Tidak ada. Ya. Tetapi universitas di dunia ini masih ditangani oleh Kristen semua. Memang mereka tidak menggunakan Alkitab karena Alkitab itu bukan buku sains yang seperti katakan tadi itu. Oke, Alkitab Pak itu adalah buku. Waktunya habis, saya Pak Petro. buku. Ya, tadi harusnya saya dikasih izin karena tadi ada jeda Oke, katanya kan. saya kasih 1 menit lagi, silakan. Jadi kitab suci kami itu manfaatnya mengajar kami untuk terus belajar.
untuk menyatakan kalau kami punya kesalahan dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, agar kelakuan kami itu bisa diperbaiki dan mendidik kami menjadi orang benar. Nah, itu adalah spiritualitasnya ada dalam kitab suci itu. Tetapi detailnya, praktisnya kita temukan sendiri lewat otak, pikiran dan jiwa kita. Itu yang menjadi ciri khas orang Kristen dalam hidup beragama dan berkitab suci. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petro. Tadi saya garis bawahi pertanyaan Ustadz Alwan dijawab itu bukanlah pembuktian sains tetapi merupakan hukum Yahudi. Kemudian Pak Petro tadi mempertanyakan proses pertumbuhan janin dalam rahim versi Al-Quran kepada Ustadz Alwan. Dan juga ada pernyataan dari Pak Petro bahwa ilmuwan Islam atau lembaga pendidikan Islam tidak berkontribusi untuk kemajuan sains dunia pada masa modern ini. Silakan Ustadz Alwan. Dari 37 sampai 41. Ya, pertama saya fokus saja ke sains ya. Kalau masalah ilmuwan itu nanti topik pembahasannya beda. Al-Quran dulu, kalau dia jelaskan tentang embriologi, ini ayat dalam summa khalaqna nutfa alaqa fa khalaqna al-alaqa, ini mudghah dan seterusnya. Ini penjelasan ini sudah dijelaskan bahkan oleh Maurice Bucaille itu ya. Ada judul bukunya Science and Embryology kalau nggak salah, in the Quran, Embryology in the Quran. Jadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana prosesnya itu lebih jelasnya karena beliau dokter, bahkan memang dokter khusus embriologi, dijadikan rujukan bagi dunia kedokteran, ya sudah clear. Masalah itu tidak ada, bahkan itu dianggap sebagai mukjizat daripada Quran menerangkan hal embriologi itu. Ya. Kemudian mengenai yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, ini dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasanya ya kalau nggak salah At-Tabari apa Al-Qurtubi, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Jadi kita tahu posisi daripada rahim atau janin itu kan keluarnya nanti di antara itu, antara dada dada kita, khusus untuk perempuan ya. Ini merujuk kepada perempuan. Manusia itu dia keluar daripada perempuan, dari antara dada sampai tulang sulbi itu bagian paling belakang kan, antara bawah. Di situ tempat keluarnya manusia. Wanita kalau keluar dari mana ya? Antara itu, antara bainis sulbi wat tara'ib. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Sekarang saya ke ini, tambah lagi, ini sudah 3 ya. Pertama tadi soal serangga berkaki 4, yang kedua tadi saya tambahkan itu kan berbicara tentang pentahiran, periode kebersihan wanita. Itu bukan masalah sekedar hukum, itu masalah pentahiran. Saya tambah lagi satu nih. Sekarang ini kalau kita buka Imamat lagi pasal 14, bagaimana cara membersihkan menjadikan kebersihan, atau itu dengan cara apa coba? Dengan menggunakan darah. Ya, jadi darah burung ya, itu bagaimana untuk biar rumah itu bersih, darah burung itu dipercikkan ke seluruh rumah. Ini harus ini. Maka rumah itu menjadi tahir ya. Jadi syarat rumah itu menjadi suci, bersih adalah harus dengan memercikkan darah burung. Toharo itu artinya kebersihan. Baik bahasa Semitik ya, sama aja bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, Hebrew dengan bahasa. Artinya bagaimana standar kebersihan itu dipakai kalau sementara kita tahu sini darah itu identik dengan bakteri. Bagaimana darah itu dipercikkan ke dalam rumah, dikibas-kibaskan ke dalam rumah, gimana ceritanya itu? Jangan fokus ke hukum Tauratnya, hukum kepada rumah itu menjadi tahir gitu. Bagaimana dengan memercikkan darah rumah itu menjadi bersih? Ya seperti itu. Jadi secara saintifik juga ini sangat tidak higienis. Ya kalau kita mau pakai istilah higienis atau tohir. Jadi sudah ada berapa itu? Petro, nanti tolong ditanggapi yang 3 tadi, yang hewan serangga berkaki 4. Saya tambah lagi satu tentang kelelawar itu adalah burung, dianggap burung di dalam Bible pula. Itu di dalam berapa ya? Kelelawar dianggap sebagai burung. Nantilah bisa kita buka. Bagaimana bisa juga Bible menganggap kelelawar itu burung gitu loh? Sama sekali juga tidak masuk di akal itu. Nanti saya tambah lagi satu, ternyata bulan juga bisa mengeluarkan cahaya. Baik, udah 5 ini berarti. Sudah habis waktunya. Oke. Baik Pak Petro, sebelum ditanggapi saya intisarikan dulu tuntutan Ustadz Alwan kepada Pak Petro bahwa tadi ada serangga berkaki 4, kemudian
narasi pentadhiran wanita pasca melahirkan yang Anda belum jawaban Anda dianggap oleh Ustaz Alwan belum memuaskan. Kemudian proses menyucikan rumah dengan memercikkan darah burung, tolong ditanggapi. Yang terakhir tadi Alkitab menarasikan kelelawar sebagai burung. Berarti ada 4 pertanyaan dari Ustaz Alwan, silakan dipilah dengan waktu dari 41 sampai 46. Silakan Pak Petro. Dinaikkan dulu Pak Amir, Pak Petronya, atau nggak bisa share layar? Nggak usah. Baik, silakan Pak Petro. Jadi baik, saya jawab. Itu makanya ketika membaca kitab suci orang Kristen itu tidak seperti Anda membaca kitab suci Anda. Maka tadi itu kita harus konsekuen. Karena Anda membawa framing bahwa kitab suci itu adalah kitab sains, kitab rumah sakit, embryologi dan lain-lain, maka saya akan tetap menggunakan ini bagi kitab suci Anda. Tapi bagi kitab suci saya tidak. Saya tadi awalnya saya sudah mengatakan bahwa saya tidak perlu mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak saya klaim. Kitab suci saya tadi sudah saya katakan gunanya adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang jadi benar. Itu adalah standar kitab suci saya. Maka kitab Imamat itu adalah kitab tentang tata cara peribadatan suatu agama tertentu, yaitu agama Yahudi. Ketika dikatakan untuk mentohirkan rumah di sana dengan darah, itu pentohiran bukan sama dengan higienisasi. Higienisasi rumah saya bukan itu maksud. Pentohiran itu adalah penyucian. Artinya bahwa rumah itu dikuduskan untuk hal-hal yang urusannya dengan Tuhan. Itu berbeda dengan yang kalau kamu percaya, tadi kamu konsisten bahwa sperma itu dari tulang belakang laki-laki. Dokter manapun tidak pernah setuju itu bahwa sperma itu dari tulang belakang. Itu makanya para kasim itu dikebiri, bukan tulang punggung yang dipotong. Kenapa? Karena sperma itu diproduksi di skotrum, di lato-lato. Bukan di tulang belakang. Itu karena di lato-lato lah sperma itu diproduksi, maka dulu raja-raja untuk menjaga istri-istri tidak dirusak oleh para kasim, yang dipotong adalah lato-latonya. Bukan tulang punggungnya, ya. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan klaim Anda terhadap kitab suci Anda itu. Dan sampai kapanpun saudara, sperma itu tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Bahwa bayi itu terbentuk dari bertemunya sperma dan sel telur. Sel telur saja pun tidak bisa jadi manusia. Itu makanya menjadi darah kotor, darah haid bagi perempuan. Ya, nah Anda yang harus mempertanggungjawabkan ini. Saya tidak perlu mempertanggungjawabkan kelelawar itu burung atau tidak. Definisi burung sekarang itu apa? Kita memang secara spesifik membagi-bagi segala yang terbang itu, gitu. Tapi pada zaman itu semua yang terbang itu dianggap burung, ya. Tapi bukan aves, gitu. Nah, di sini kembali Anda itu harus mempertanggungjawabkan spermamu diproduksi di mana? Apakah di tulang punggung? Busaile yang kamu katakan itu ahli bodong itu, tidak tahu kita siapa itu propaganda muslim itu, ya. Tunjukkan satu tokoh dokter embriologi, ya, namanya siapa yang setuju bahwa sperma laki-laki itu diproduksi di tulang punggungnya, tulang pinggangnya, bukan di lato-latonya. Dan tunjukkan ada yang setuju bahwa perempuan itu mengeluarkan sperma dari tulang dadanya. Kemudian tunjukkan tokoh embriologi yang mengatakan bahwa mani bisa menjadi manusia tanpa sel telur. Tunjukkan siapa yang setuju bahwa ada saatnya hanya segumpal mani, segumpal darah, segumpal daging, baru ada tulangnya. Terus ilmu mana ini? Silakan, itu tanggung jawab Anda. Jadi tentang pertanyaan Anda kepada saya itu, saya hanya mengatakan bahwa kitab Imamat itu bukanlah sedang berbicara tentang higienisme, ya, tetapi berbicara tentang ritual keagamaan. Baik, Anda percaya berak pakai 3 batu, gitu? Waktunya habis Pak Petro. Baik, silakan. Oke, saya garis bawahi dulu bahwa sekali lagi Pak Petro
memukul rata seluruh pertanyaan dari Ustadz Alwan bahwa Alkitab bukanlah kitab sains tetapi kitab suci yang tidak ada tuntutan untuk pembenaran atau pembuktian sains di dalamnya. Namun tema kita adalah hari ini pembuktian sains dalam Alkitab dan Al-Quran, Pak Petrus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terlalu cepat angkat benderanya, tapi dibuktikan saja dulu, sama-sama kita adu argumen. Enggak begitu dong, kamu moderator loh. Tadi Iya. kesepakatan kita, saya tidak punya kewajiban mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak pernah saya klaim. Loh, kan Anda harus temanya jelas. mempertanggungjawabkan. Temanya kan jelas. Temanya itu kan dari saya nyatakan dalam penjelasan saya. Baik, ya sudah, nggak apa-apa. Saya Ya tidak sudah. pernah mengklaim. Anda yang harus mempertanggungjawabkan bahwa spermamu itu Ali ada di tulang punggungmu, bukan di Baik. lato-latomu. Oke. Silakan. Nggak masalah Pak Petrus. Silakan Ustadz Alwan, saya berikan waktu dari 47 sampai 51 Ustadz. Silakan. Ya, saya tanggapi dulu tentang yang dikatakan dari lato-lato itu. Itu memang pemahaman yang karena tidak paham. Ini dalam surat At-Tariq itu. Kata yakhruju min baini sulbi wat tawaib itu merujuk kembali kepada al-insan. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Ini ada dalam tafsir juga. Makanya ketika dikatakan yakhruju, bukan air maninya yang keluar dari situ Pak Petro. Bukan air maninya, tetapi al-insan. Ini tafsir dari Al-Qurtubi atau At-Tabari. Gini. Yakhruju min baini sulbi wat tawaib ini yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada itu. Ini tulang sulbi dan tulang dada perempuan maksudnya. Jadi sama sekali tidak ada, bukan yang seperti yang kamu bilang di awal itu bahwa ada air mani dari dada, tidak. Tetapi yang keluar ini bukan air mani tetapi manusia, merujuk kepada ayat kelima al-insan. Gitu ya. Clear ya. Kemudian yang tadi kamu katakan Maurice Bucaille, ini bukan orang semua. Ini pakar ini spesialis gastroenterologi. Jadi pakar ya. Saya ingat satu kali dia dijadikan oleh orang kedokteran Maurice Bucaille tentang embriologi. Justru alasan dia ketika mengkaji proses embriologi dalam Al-Quran itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam Islam. Jadi itu fakta gitu. Jadi terbantahkan. Nah sekarang kita ke kejadian ya. Misalnya tadi saya sudah nambahin berapa ya. Karena soalnya dia sudah lepas tangan gitu loh. Burung masa lalu dengan burung sekarang definisinya beda. Dari mana? Burung masa lalu, burung masa sekarang itu definisinya burung. Sejak kapan kelelawar dulu di situ tidak akan berubah. Menarik kalau kita lihat ini ini sebenarnya ada kontradiksi di sini. Cuman saya ingin sekali lagi kita menggunakan logik kita. Bagaimana bisa hewan-hewan itu khususnya burung ya. Saya ingin fokusnya ini ke burung karena dia di sini di dalam Kejadian 2 nomor 19 dikatakan segala burung, artinya segala jenis burung di udara itu diciptakan dari tanah. Tapi kalau kita buka Kejadian 1 ya. Kejadian 1:21 burung itu diciptakan dengan air, dari air gitu mana. Ya, ini 21 coba. 21-nya ini. Ini ya, ini. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air. Mana teh? Ya. 19 itu. Jadi ada inkonsistensi. Pertama di sini dikatakan diciptakan dari tanah, kemudian yang lain dikatakan diciptakan dari dari air. Ada dua inkonsistensi, yang benar yang mana? Nah, yang kedua, bagaimana cara burung-burung itu diciptakan dari air atau diciptakan dari tanah? Coba kita pakai lagi pendekatan saintifik itu. Bagaimana itu diciptakan dari air dan diciptakan dari tanah itu? Nanti tambah lagi satu tuh, ada ular makan debu misalnya. Ya, bagaimana bisa ular makanannya debu? Ini ada banyak sekali sebenarnya. Saya cicil-cicil ini supaya tidak terlalu membebani Pak Petro. Jadi tolong jangan denial dari apa yang saya sampaikan. Dijelaskan aja gitu Petro. Kenapa? Oh bisa kok dia diciptakan dari ini prosesnya. Jadi kita bisa seperti yang saya jelaskan tadi itu embriologi dalam Quran.
kemudian penjelasan tentang bainas sulbi wat taraib, kan bisa kita jabarkan secara saintifik. Oke, masih ada waktu saya? Baik, habis Ustaz Alwan. Oke. Baik, saya garis bawahi ada 2 highlights dari Ustadz Alwan. Yang pertama adalah Pak Petro tidak menjelaskan dengan rinci pembuktian sains dari narasi-narasi Alkitab yang telah diangkat oleh Ustadz Alwan. Yang kedua, Ustadz Alwan juga mengangkat pertanyaan baru, kontradiksi asal penciptaan binatang, yang satu dari tanah, yang satu dari air. Kemudian ular memakan debu. Pak Petro monitor ya, siap ya? Baik, luar biasa. Baik. Moderator framing kesimpulannya. Saya Baik, mengintisari lanjut, apa yang disampaikan oleh Pak Alwan. Nggak apa-apa, lanjut saja Ustaz, silakan. Silakan, Biar Pak. pemirsa nanti yang mencerna. Saya sekarang ya. Nanti Nah, saya baik. intisarikan juga apa yang Pak Petro katakan yang Oke. takut. 52 sampai 57, 56 Pak. Silakan. Baik, sudah baik. Jadi kembali Ustadz, kamu itu berbicara cepat-cepat, melakukan suatu tipu daya dalam membaca, ya. Tidak ada dikatakan bahwa burung diciptakan dari tanah lalu dari air, nggak ada. Di sana dituliskan berkeriapan dalam air. Apakah saya tidak tahu, kamu terbiasa baca Arab saja, tidak tahu bahasa Indonesia. Cari di kamus apa itu berkeriapan dalam air itu. Ya, itu saya tidak akan menjawab panjang-panjang lebar karena waktunya terbatas, Ali, poinnya banyak, gitu. Kemudian tentang dari tulang sulbi tadi itu, kamu bohong, kamu bilang manusia yang keluar. Mana ada manusia keluar dari tulang punggung kita? Atau manusia keluar dari tulang punggung, dari tulang dadanya perempuan? Di sini baca Al-Tariq ayat 6, ya. Khulika min ma'ain dafikin. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Terpancar dari mana? Yakhruju min baini al-sulbi wa al-tarabibin. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya. Diciptakan dari air yang dipancarkan. Airnya itu dipancarkan dari mana? Dari tulang sulbi, bukan manusia. Jadi saya, nanti kamu simpulkan lagi, tidak menjawab semuanya. Saya jawab semua. Saya membuktikan kamu itu tidak memahami klaimmu tentang sains itu, bahwa kitab suci itu sama sekali tidak memenuhi standar kualifikasi saintifik, kecuali hanya digunakan propaganda. Dan itu dibuktikan, tak ada satupun saintis dari negeri ini yang menggunakan kitab suci ini untuk menemukan penemuan-penemuannya. Semua penemuan-penemuan yang diklaim penemuan para ulama orang kalian itu adalah penemuan yang diarabisasi. Orang Mesir sudah menemukan ilmu itu semua. Tetapi karena proses arabisasi itu lalu diklaim punya Anda, asal Arab, asal Islam. Tidak ada, saudara. Jadi kembali saya katakan, ya, saya sangat bersyukur menjadi seorang Kristen. Karena kami itu dididik, ya, dididik membaca kitab suci. Kitab suci adalah buku iman, gunanya untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kesalahan, dan membawa kita menjadi manusia yang lebih bermartabat. Nah, kalau kita sudah memenuhi menjadi manusia yang diharapkan oleh Injil ini, maka pasti kita menjadi orang pintar. Pas itu sebenarnya orang negara-negara kafir itu pintar-pintar semua. Orang Yahudi itu pintar-pintar. Kenapa? Kan orang Yahudi pun dalam belajar tidak membaca kitab sucinya sebagai dalil buku pelajaran biologinya, tetapi kitab sucinya itu menginspirasi mereka untuk terus mencari ilmu yang tak terbatas itu. Kira-kira demikian dari saya. Kembali saya katakan, teori geosentris, teori genetik, heliosentris, semua adalah produk gereja Katolik. Demikian, terima kasih. Oke Pak Petro, saya garis bawahi beberapa pernyataan Pak Petro. Yang pertama bahwa, sekali lagi, bahwa tadi ada yang tidak dijawab sebenarnya tentang ular memakan debu. Nanti bisa dicicil di sesi selanjutnya oleh Pak Petro. Tadi ada klaim dari Pak Petro bahwa penemuan-penemuan Islam yang melahirkan ilmu kedokteran dan turunan ilmu sains lainnya adalah proses arabisasi yang menyerap ilmu-ilmu dari sejarah-sejarah masa lalu.
Itu yang saya headlight dari Pak Petro, dan silakan Ustadz Alwan menanggapi dari 56 sampai jam 9.01. Silakan Ustadz Alwan. Itu klaim false ya, makanya belajar sejarah lah. Kalau orang tahu kan Averroes itu Averroes itu apa? Al-Farabi ya, Avicenna, Ibnu Sina. Ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam itu orang juga, orang Barat juga tahu semua. Gini, Petro, kalau baca Quran itu kan seperti yang saya katakan tadi, bukan dari ayat ke-6-nya, tapi ayat ke-5-nya. Makanya saya tadi katakan, lihat begini harusnya cara membela kitab suci itu yang dikatakan sesuai dengan saintis atau tidak. Ketika kita buat ayat ke-5, bacakan ayat 5-nya dong, baca 5-nya kita dengar sama-sama. Ayat ke-5-nya ini. Falyanzurul insanu mimma khuliq. Ya. Kalau di sini katakan maka diciptakan dari apa? Manusia al-insan itu manusia. Nah, kata al-insan inilah yang merujuk kepada yang keluar daripada bainas sulbi wat taraib. Jadi bukan air maninya gitu. Ini salah satu penafsiran yang didapat kalau nggak salah dalam. Jadi antara ya, pakai kata antara tulang sulbi, tulang belakang ini dan dada, itu berarti apa itu? Rahim perempuan kan? Perempuan kan keluar dari situ memang. Kita kan keluar dari rahim perempuan, memang areanya di situ dia keluar gitu loh. Baca ayat berikutnya juga dong, jangan langsung komentar. Oke, enggak, saya jelasin, jangan dipotong dulu. Jadi tolong ini Pak Petro, konteks pemahaman yang sangat jelas sekali bahwasanya yang keluar ya khruju min bainis sulbi wat taraib bukan air mani. Makanya kalau kamu katakan wah dari mana ada air mani keluar di antara dada dan tulang, bukan itu, tapi manusia al-insan ya khruju min bainis sulbi wat taraib. Jelas ya. Nah, sekarang saya tambah lagi satu. Tadi ular makan debu. Nah, sekarang saya tambah lagi satu. Sejak kapan kelinci itu dianggap hewan memamah biak? Nah, coba kita buka ini ya. Imamat 11 nomor 6. Juga kelinci karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Wallahi, kelinci itu bukan hewan bermamah biak. Ini saya berani kasih taruhan ini, kalau ada yang mengatakan kelinci itu bermamah biak, saya kasih uang lagi. Nah, Petro live jeda, berarti dia lagi searching lagi tuh. Pokoknya ini saya akan gedor terus ya. Jadi saya kasih sedikit-sedikit biar dia bisa nikmati scientific error di dalam Bible ini. Jadi kamu cari sekarang Petro, kelinci itu memamah biak itu dari mana? Dan ini biar sampai tengah malam kita akan terus dapati tuh yang scientific error seperti itu. Saya tambah lagi misalnya, masih ada berapa waktu saya? 1 menit lagi, Ustaz. Oh, 1 menit lagi. Oke, saya cicil lah. Itu aja dulu ya. Jadi kalau kita tadi yang belum dijawab itu serangga berkaki 4, apalagi tadi hewan makan debu, ular makan debu. Kemudian ini kelelawar burung, dianggap burung. Ini sekarang kelinci hewan memamah biak lagi. Nanti kita tambah lagi, silakan. Oke Pak Petro, jadi Ustadz Alwan sudah menanggapi bahwa para ilmuwan Barat juga mengakui bahwa ilmuwan Muslim berkontribusi dalam penemuan dan dalam ilmu pengetahuan sains modern dunia hari ini. Dan jika memang Pak Petro tidak setuju, berikan referensinya di mana dunia Barat tidak mengakui itu dan bahkan mengklaim itu hanya proses Arabisasi saja. Kemudian sekali lagi saya ingatkan Pak Petro, bukan tidak boleh, tetapi karena Pak Petro belum lancar membaca ayat Al-Quran, harap menghormati agar tidak disalahartikan oleh penonton kita Pak Petro. Saya hormati Pak Petro dan tolong dibacakan saja artinya. Kecuali Pak Petro sudah lancar membaca, saya tidak permasalahkan. Pak Petro, ada pertanyaan dari Ustadz Alwan yang belum dijawab. Tadi adalah ular memakan debu. Kemudian Ustadz Alwan juga memberikan pertanyaan baru, kelinci termasuk hewan memamah biak. Silakan Pak Petro dari 21.00 sampai 21.04. Silahkan. Baik, terima kasih. Ustadz, sekali lagi kamu menyembunyikan kotoran. Maksud saya menyembunyikan kotoran, melompat. Kamu tidak membaca dengan baik tarik ayat 5 itu. Kamu hanya berhenti, maka hendaklah memperhatikan manusia, yang keluar manusia.
bukan berbicara tentang manusia itu, Ustadz. Saya bacakan. Maka hendaklah memperhatikan manusia dari apa dia diciptakan. Jadi ini tentang penciptaan manusia itu. Dari mana manusia itu diciptakan, bukan dari mana manusia itu keluar, gitu. Pemirsa, baca sama-sama deh. Jadi jangan percaya saya saja, jangan percaya Ustadz ini. Ya, percayakan hati kepintaran Anda. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Baca At-Tariq ayat 5. Ya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ya, dari apa dia diciptakan? Ayat 6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Air, tentu bukan air zam-zam toh, atau bukan juga air jus mangga atau apa, urin unta, bukan. Pasti itu air yang dimaksud yang air kehidupan manusia. Yang dari mana air itu? Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Berarti ada 2 air. Air. Ya silakan. Sesungguhnya Allah benar belum ya. Jadi Anda yang harus mempertanggungjawabkan ini. Ya. Kemudian ya, tulang sulbi atau tulang pinggul itu, ya saya katakan, coba kamu cek nanti kamu itu airmu itu keluar dari tulang punggungmu atau dari lato-latomu. Bagaimana kamu bisa lulus SD SMP biologi kalau mengatakan bahwa air itu keluar dari tulang punggung? Kalau ada pilihan tulang punggung atau lato-lato, kamu pilih tulang punggung, tulang pinggang. Berarti lato-lato itu langsung ada air ya? Aduh. Ya. Nanti, itu Petro. Enggak, di lato-latomu itu berarti airnya muncul begitu saja ya? Santai unik. Ini kayaknya sudah. Jangan kita potong. Enggak, dia kan bawa lato-lato di sini. Dia bilang kan lato-latonya langsung ada timbul air aja gitu Di tanpa sini ada itu asbak. diproduksi, Rifa. Nanti kalau kau punya suami, nanti bisa kau cek nanti langsung. Tolong hormati saya sebagai moderator. Iya dong. Iya. Jadi yang kita berikan kesempatan bicara. Pak Petrus, saya kasih waktu sampai 21.05 ya. Saya tambah. Nah, jangan dipotong-potong dong. Jadi lupa saya apa yang saya katakan nanti kan. Atau strateginya ini ya. Ya, jadi kembali air manusia sperma itu laki-laki itu pada lato-latonya, bukan pada pinggangnya ya. Anda belum menunjukkan dari dulu Boris Bukhail siapa, nggak tahu kita siapa orangnya itu. Sama dengan yang mendarat di bulan ini, kita nggak tahu siapa itu. Apa tidak ada lagi dokter di tetanggamu, tanyakan ya. Bidan, coba tanyakan ke bidan tetanggamu lah. Nanti aku percaya dia. Coba bilang, bidan saya mengatakan bahwa sperma laki-laki itu dari tulang punggung, bahwa lato-lato itu tidak ada gunanya. Kalau dia bisa bikin tertulis, saya terima sebagai kebenaran. Maka saya mengalah, kamu benar. Nah, kemudian tentang kelinci memama biak itu, ya ini memang pertanyaan sangat menarik ini ya. Apakah kelinci termasuk hewan memama biak atau tidak? Ya itu tergantung dari definisi yang Anda pakai untuk menjelaskan arti kata memama biak. Ya, sebab jika Anda memakai definisi bahwa memama biak di situ mempunyai 4 bilik dalam perut, kan itu ya, seperti sapi, 4 bilik dia. Ya, kalau itu yang definisinya mama biak, iya kelinci tidak masuk kategori itu. Tetapi kan ada definisi lain tentang mama biak. Ya, nambah lagi satu. Cara kamu menjawab gini, saya kasih kisi-kisi. Kamu jawab sesimpel-simpelnya gitu. Karena saya kan, kenapa dia jadi numpuk-numpuk begitu? Karena kamu nggak jawab gitu pertanyaan itu. Kamu tadi mamah biak kamu katakan ada dua definisi. Ini saya bantah lagi nih, ya. Ini. Dan semua guru tahu kok. Kecuali kamu mau rombak itu sekolah-sekolah Katolik itu jangan lagi ada yang pakai penjelasan tentang mamah biak atau jangan pakai buku IPA yang beredar. Ustaz Ali. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, tadi saya garis bawahi ada 2 pertanyaan baru dari Ustadz Alwan kepada Pak Petro. Sekalian dicicil pertanyaan yang belum terjawab tadi tentang ular makan debu. Pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Alwan adalah narasi bumi berujung dalam Alkitab. Bahkan ada kisah atau fakta sejarah di mana Galileo dihukum oleh Paus karena menolak ajaran ini. Silakan Pak Petro menyicil ini sebelum kembali kepada tema yang sama. Dicicil jawaban ini dulu, kalau ada waktu baru dikembalikan ketidakpuasan Pak Petro terhadap narasi Ustadz Alwan. Silahkan Pak Petro, dari 12 sampai dengan 17. Baik,
Jadi saudara, kembali tentang memama biak ya. Saya tidak tahu kamu pernah belajar di mana ya. Dan yang saya tidak mengatakan apa yang buku yang kamu sampaikan itu salah. Itu benar. Seperti yang saya katakan tadi itu ya. Definisi memama biak itu apa? Satu adalah binatang yang mengunyah awal yang kita kenal ya, yang mengunyah lagi apa yang dia makan. Kemudian lebih detail lagi penjelasan memama biak itu adalah hewan yang mempunyai 4 bilik dalam perutnya. Ya. Kalau memang definisi ini yang mau kamu pakai, kelinci tidak termasuk binatang memama biak. Tapi kalau mau menggunakan dalil hewan yang mengunyah kembali apa yang ditelannya, atau to chew again that which has been swallowed, ya, di Webster Dictionary, maka kelinci termasuk di dalamnya. Dan ini bisa dari riset yang menemukan bahwa kelinci itu punya 2 tipe kotoran, ya. Satu kotoran yang normal, yaitu kotoran sudah yang lah itu, ya. Dan ada lagi disebut dengan kotoran yang disebut dengan cekorop, ya. Apa cekorop ini? Ini seperti dalam perut lembu bagi suku-suku tertentu itu rumput ya yang ditelan itu yang seperti kotoran tetapi bisa dimakan. Ada beberapa suku kalau motong kerbau itu dimakan lagi dijadikan sayur. Nama orang Karo itu tritus. Tetapi itu bukan kotoran. Yang dalam kelinci ada itu gitu loh. Ya. Maka seperti saya katakan tadi itu pendefinisian ilmu itu semakin lama semakin spesifik, detail, ya. Nah, pada zaman ini definisi mana yang dipakai memama biak? Ya definisi tadi itu mengunyah kembali. Mereka tidak membedakan binatang yang mempunyai berbilik 4 saja dan binatang yang hanya memama biak saja. Jadi itu fix ya, fix. Nah, tentang ilmu Masmur tadi itu, seperti saya katakan, ya memang bumi tidak punya ujung secara geografis, terestrial, nggak punya ujung. Tapi ini kitab Mazmur bukan kitab geografi. Itu adalah kitab karya prosa, karya puisi. Ketika kau mengatakan pada pacarmu, kaulah bulanku, kaulah bintang, emangnya pacarmu jadi bulan? Siapa yang pernah pacaran sama bulan itu? Jadi maaf, saya tidak akan menjawab semua pertanyaan Anda itu karena nanti kalau saya jawab semua akan membuyarkan pendalaman yang saya buat itu. Dan Anda masih tidak jujur tarik tadi itu. Kamu masih mengatakan bahwa yang keluar itu adalah manusia. Emang manusia itu dilahirkan sekaligus dari tulang sulbinya laki-laki dan tulang sulbi perempuan? Enggak toh. Manusia itu hanya keluar dari perempuan. Kamu itu seolah-olah mengatakan bahwa laki-laki itu bekerja sama mengeluarkan kamu, itu. Enggak. Manusia itu, bayi itu hanya keluar dari perempuan doang. Tetapi dalam At-Tariq ini, kamu nggak mau jujur deh. Ya, di sini ayat 5 ini. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Bukan memperhatikan dari mana manusia keluar, bukan. Dari mana manusia itu diciptakan, dari mana? Dia diciptakan dari air. Air yang dari mana? Air yang dipancarkan. Keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya, dalam hal ini mungkin bersatu dalam perempuan lah ya. Baru nanti manusianya keluar dari farjahanya. Oke, Pak Bukan Petro. dari tulang dada lagi. Ya, kan Waktunya habis. Baik, terima kasih. Oke, saya garis bawahi pernyataan Pak Petro tadi. Ada sebuah kata menarik bahwa definisi sains berkembang dalam perjalanan zaman nantinya untuk membuktikan bahwa kelinci itu bermamah biak. Kemudian terkait pertanyaan Ustadz Alwan, bumi itu berujung dalam Alkitab, bahwa itu hanya hiperbola saja, majas saja, bukan sebagai hiperbola, fakta Ustadz, sains. maaf, Ustadz, jangan simpulkan dengan salah dong. Saya tidak hiperbola, itu bukan hiperbola. Metafora. Jadi apa? Majas. Metafora, ya oke. majas Sorry. boleh. Tapi bukan kalau gini loh, Ustadz, kalau misalnya menyimpulkan Baik, saya baik. punya itu, Sorry, saya minta agak maaf ini. banyak tadi kesimpulan muten saya kurang baik begitu. Tapi nggak apa-apa lah, kan Anda moderatornya, silakan.
Ya, ya. Oke, saya minta maaf. Tadi saya salah mengutip. Artinya metafora menurut Pak Petro bahwa bumi itu berujung. Kemudian yang tidak dijawab oleh Pak Petro ada 2. Masih dicicil. Ular makan debu belum dijawab sampai saat ini. Kemudian pertanyaan Ustadz Alwan, Galileo itu dihukum oleh Paus karena menentang Alkitab, itu juga belum diangkat oleh Pak Petro. Silakan Ustadz Alwan dari 21.18 sampai 21.23. Silakan. Dibesarkan dulu Pak Amir layarnya Ustadz Alwan. Ya sebenarnya kan masalah dari Petro kan dia nggak ngerti tentang baina ini. Baina ini maksudnya di antara gitu loh. Jadi bukan dari tulang sulbinya, bukan juga dari tulang dadanya. Di antara tulang sulbi dan tulang at-tara'ib dalam tulang dada. Nah posisi rahim perempuan kan di situ. Terus ini merujuk ke siapa? Merujuk ke perempuan semua. Mimbaini sulbi wat tara'ib. Apa yang keluar bukan air tetapi al-insan. Ada di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan seperti itu dan di beberapa tafsir yang lain juga. Karena ini kan nggak ada di sini perempuan, laki-laki itu nggak ada di Arabnya. Di sini cuma dikatakan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. As-sulbi ini tulang sulbi, at-tara'ib ini tulang dada. Di antara, jangan lupakan ini loh. Jangan kita ulang-ulang, ini capek saya dari tadi kamu di sini ngulang-ulang itu saja. Terus juga masalah ujung bumi itu jadi doktrin gitu. Galileo itu dihukum karena menentang doktrin gereja bahwa bumi itu sentris. Ayat yang dipakai Mazmur. Kata Petro itu kan metafor ya, itu figurative word mungkin bahasanya kayak gitu. Kalau figuratif, kenapa gereja menjadikan itu dalil untuk menjelaskan posisi bumi itu sebagai sentris? Kan yang menentang itu kan Galileo, bahwa sentris itu bukan bumi tapi matahari. Nah sekarang ngapain dia dihukum kalau tidak berlawanan dengan Paus? Ngapain Paus repot-repot kan gitu? Sekarang antara teman-teman Kristen itu mau pilih Paus yang punya otoritatif atau mau pilih Petro dengan terjemahannya. Saya banyak ya, saya janji mau menambah lagi. Jadi terserah dia mau jawab apa tidak, itu urusan dia. Saya tambah lagi di sini. Kejadian 1 nomor 30 ya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ini dengan kata lain, seluruh hewan, seluruh binatang itu herbivora. Ya. Beruang herbivora, buaya herbivora, ikan di laut herbivora, makanya rumput juga, tapi rumput di bawah laut. Singa, harimau, macan kumbang juga herbivora. Ini nih ya. Jadi di sini pakai kata segala, ya, segala binatang di bumi dan segala tumbuh-tumbuhan. Saya nggak tahu lagi gimana. Jadi yang bisa mereka lakukan, definisi memamah biak dirubah. Ini nggak tahu lagi nih, herbivora mungkin dirubah lagi tuh. Oh, herbivora itu bukan pemakan tumbuh-tumbuhan. Herbivora itu kalau dipahami herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, ya salah. Tapi ada istilah baru lagi nanti muncul. Ya mungkin istilah dari gerejanya Petro itu. Memamah biak diperkosa, mungkin lagi sekarang herbivora diperkosa. Ya nanti hewan serangga yang tadi berkaki 4 juga itu diperkosa. Serangga enggak lagi itu berkaki 6. Serangga berkaki 4. Gitu. Ya pokoknya memang aneh nih. Kita diajar. Makanya saya katakan wajar kalau dari awal naik ring dia sudah angkat bendera putih dah. Buku kami ini bukan buku sains. Kalau bukan buku yang berkolerasi dengan sains, berarti bukan masuk akal dong. Ya enggak? Disingkirkan dong dari scientific. Nah ini saya cicil-cicil ya. Nanti nambah lagi nih. Giliran saya nanti saya nambah lagi. Gitu. Waktu saya masih ada? Habis ya. Oke. Baik. Baik Pak Petrus, saya ulangi lagi. Ada satu pertanyaan yang dari sesi pertama belum dijawab, adalah ular memakan debu. Jadi saya harapkan nanti di pembukaan Pak Petro mengawali sesi ini dijawab yang belum dijawab tadi itu dulu, ular makan debu. Kemudian yang belum selesai menurut Ustaz Alwan adalah jika itu hanya metafora, kenapa kekristenan di masa itu sampai menghukum peneliti atau ilmuwan yang bertentangan dengan itu. Kemudian yang ketiga ada cicilan baru, seluruh binatang
baik apakah itu di darat dan di udara ataupun di air, adalah bersifat herbivora atau memakan tumbuhan. Diklaim seperti itu dalam narasi Alkitab. Jadi ada 3 ya, saya ulangi lagi Pak Petro, yang belum dijawab berdasarkan sesi Ustadz Alwan tadi. Ular makan debu, kemudian klaim bahwa itu metafora, ternyata dalam praktiknya itu dianggap sebagai kebenaran, sampai ada tragedi penghukuman terhadap para ilmuwan yang bertentangan dengan itu. Selanjutnya, seluruh binatang apapun jenisnya itu adalah herbivora dalam Alkitab. Saya harap Pak Petro selesaikan dulu cicilannya, baru mungkin kembali kepada ketidakpuasan Pak Petro terhadap penjelasan dari Ustadz Alwan. Pak Petro, saya berikan waktu dari 23 sampai 28 ya. Silakan Pak Petro. Baik ya, saya pikir saya menjawab semua dengan baik ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan saya tidak ada dijawab tentang lato-latonya tadi itu ya, spermanya berasal dari mana, kemudian apa benar manusia hanya dari mani saja tanpa sel telur. Tapi terserah lah, karena moderator kan sejenis ya. Tapi kan saya jawab ya tentang ular makan debu ya toh. Itu makanya kalau orang pintar, orang Kristen harus pintar. Karena kitab suci itu terdiri dari puluhan kitab, genrenya masing-masing kitab itu beda-beda ya. Ada genre historikal, ada genre hikmah, ada genre sejarah, ada banyak genrenya. Itu makanya saya katakan bukan kitab sains, itu super science kitab suci kami. Ya. Kemudian tentang apakah ular makan debu, ya dari ceritanya saja kalau kamu baca itu, ya kan, itu kan suatu cerita yang unik. Mana ada ular bisa bicara? Tapi di sana ular berbicara. Ya, artinya itu semua adalah cerita dengan tokoh-tokoh, simbolisasi tertentu, ya, dengan makna-makna tertentu. Kalau saya katakan saya bekerja banting tulang setiap hari, jangan pikir orang Batak tulangnya dibantingin. Kata orang Batak punya tulang itu. Kalau ada orang Batak anaknya lahir tanpa tulang, ya, itu sangat memalukan. Harus ada tulangnya lahir, di situ tulangnya. Tapi kalau untuk orang Indonesia lainnya, kalau ada anak yang lahir tanpa tulang, itu pasti anak yang cacat, ya toh, karena nggak ada tulang belulangnya. Ya, orang Batak bisa lahir tanpa tulang. Ya, semua kau mengerti apa yang saya maksud. Nah, Galileo putra putri gereja itu internal kami, dalam pengetahuan kami, kreativitas kami setelah dididik dengan kitab suci yang menjadikan pengajaran, memperbaiki segala macam. Kami itu bekerja, otak kami itu bekerja, ya toh. Dan ini gereja tidak menggunakan dalil Mazmur 19 ayat 4 itu. Ya, Mazmurnya ujung bumi katanya kan, berarti ujung bumi ke bumi kan, itu tentang bumi. Sementara Galileo dan Kopernikus itu berbicara tentang bumi dan galaksi, bukan tentang ujung bumi dan galaksi. Jadi maaf, ketepatan ini komalnya Muslim, moderatornya Muslim, kesannya kamu pintar, padahal enggak gitu. Kamu nggak ngerti apa yang kamu sebutkan. Nah, Kejadian 1 ayat 30, ya, segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala merayap segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan memang begitu rencana Allah. Kita ini semua diciptakan Allah untuk jadi herbivora. Kalau mau bukan pemakan daging kita. Gigi kita ini, kalau kamu cek bedanya giginya kamu dengan giginya harimau, itu beda. Karena kita itu sebenarnya diciptakan untuk jadi pemakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah Adam jatuh ke dalam dosa itu, egoisme, kerakusan segala macam telah merasuki dunia ini, sehingga ada karnivora, ada ini, ada itu. Itu makanya kitab Yesaya dikatakan nanti anak-anak bermain-main dengan ular tedung, bermain-main dengan harimau, singa segala macam. Karena memang kita ini diciptakan awalnya itu hidup damai, tidak saling membunuh, tidak saling memakan. Nafsu memakan daging itu adalah salah satu. Maka kalau boleh jadi vegetarian itu bagus itu. Tapi saya nggak kuat karena kedagingan ini. Ya, begitu saya pikir Ustaz. Saya sudah menjawab soal pertanyaanmu, tapi kamu belum bertanya kepada saya, apa benar spermamu itu tidak berasal dari
lato-latomu. Lalu kalau bukan di lato-latomu itu, apa gunanya lato-latomu itu? Setahu saya ya, setelah saya membaca Pak Google Petrus. Alaihissalam itu bahwa sperma kita itu diproduksi di lato-lato, Iya, kecuali Pak kalau Petro. kalian di tempat lain, nggak tahu saya. Baik, terima kasih Pak Petro. Ini saya tanggapi dulu Pak Petro ya. Saya tadi di framing oleh Pak Petro sebagai sejenis dengan Ustadz Alwan, maka seakan-akan tidak adil. Masa tidak adil? Waktunya sama saya berikan Pak Petro. Bahkan beberapa kali saya berikan lebih ke Pak Petro waktunya. Kemudian ini Room Muslim. Ini kesempatan untuk Pak Petro menginjili kami dan seluruh penonton, ada 180 orang, tentang kebenaran Ya, Alkitab. saya pikir saya sudah melakukan itu. Mereka bisa melihat mana Iya. penjelasan yang logis dan yang tidak ya. Jadi tidak perlu berdrama lah seakan-akan di room ini tidak adil. Bahkan saya telah bersikap senetral mungkin dan seadil mungkin memberikan kesempatan yang sama. Jadi saya garis bawahi tadi Pak Coba Petro. kejar dia dong, jawab dulu. Lato-latonya itu gunanya apa gitu. Tenang. Saya wakili Pak Petro, saya wakili suara Pak Petro sekarang. Baik, Ustadz Alwan dia tadi saya garis bawahi dari pernyataan Pak Petro bahwa Alkitab itu super science katanya. Kemudian bahwa kembali lagi beberapa pertanyaan Ustadz Alwan tentang beberapa fakta di Alkitab yang Ustadz Alwan angkat itu bersifat metafora kembali, dan kisah penghukuman kepada para ilmuwan Eropa, apakah itu Galileo atau Kopernikus, itu adalah bersifat internal, tidak perlu dipertanyakan, kata Pak Petro. Kurang lebih begitu yang saya tangkap. Kemudian kembali Pak Petro mempertanyakan, benarkah sperma itu berasal dari tulang sulbi, antara tulang sulbi dan Bukan kalau sperma itu bukan itu, tulang pinggang, tulang pinggul. Kalau yang perempuan dari tulang sulbi. Oke, baik Ustaz. Kamu juga nggak mengikuti ternyata toh. Oh iya, saya mengerti bahasa Quran Pak Petro. Di situ disebutkan mimbain Mengerti kamu, kalau kamu mengerti, kamu nggak akan men-switch sperma itu dari mana, baru airnya perempuan itu dari mana. Oke, gitu. baik, terserah Pak Petro. Artinya saya sudah memberikan kesempatan yang sama ya. Oke, silakan Ustaz Alwan menanggapi dari 21.30 sampai 21.34. Silakan Ustaz Alwan. Iya, saya capek ya dari surat At-Tariq, terus kayaknya udah 4 kali 5 kali saya bahas surat At-Tariq. Saya sudah katakan mimbaini sulbi wat taraib salah satu tafsir. Jadi selama ini kan kita pakai tafsir ya. Ada tafsir yang mengatakan seperti yang ini, ada yang mengatakan tafsir, dan saya mengatakan mimbaini sulbi wat taraib. Kata mimbaini itu berarti di antara. Dan tafsir Al-Qurtubi itu menjelaskan di antara dimaksud itu as-sulbi wat taraib itu punya daripada perempuan. Dan yang keluar itu bukan mani, tetapi adalah al-insan, merujuk ke ayat kelima. Berapa kali saya ulang-ulang itu, kayaknya sudah sangat jelas sekali. Nah sekarang kalau metafor ya, ini Galileo itu tentang ujung bumi. Ini ada WordPress dari Kristen ya, Galileo versus gereja. Itu yang dibahas itu tentang apa? Tentang ujung bumi. Nah ini nih, tentang Wahyu 71 ya, ada juga di Mazmur. Jadi ada banyak ternyata ujung bumi itu. Ya ada di ada di Yesaya, ada di Wahyu, dan ada di Ayub, ada di Yeremia, banyak. Jadi kalau pakai dalil metafor itu udah ndak sinkron lagi, karena ternyata tidak cuma di Mazmur, tetapi ada juga di Yesaya. Apakah semua itu metafor semua itu? Jadi lagi-lagi ini bahkan jadi doktrin gereja. Jadi memang cara ngelesnya Petro itu luar biasa ya. Banyak pertanyaan saya yang ndak dijawab. Saya tambah satu lagi, seperti janji saya, kalian akan nikmati malam ini dengan scientific di dalam Bible. Sekarang kita lihat tentang buaya, penjelasan buaya di dalam Alkitab ini di Ayub 41 ya. Kita lihat buaya itu kayak mana ya. Ini memang luar biasa buaya ini ya. Misalnya gini, buaya itu digambarkan Bible sangat scientific sekali. Dia punya cahaya, dari mulutnya keluar bunga api. Ini buaya di mana ini? Buaya Amazon ini nggak pernah saya lihat keluarkan, atau ada nggak buaya sebentar buaya ya? Ada nggak buaya bisa mengeluarkan api ya? Di mana buaya ya? Dari dalam lubang hidungnya, nafasnya menyalakan bara. Wah, ada juga dari dia ngisap vape mungkin ya, buaya ini ya. Jadi dari mulutnya keluar asap, keluar api. Di mana ini Petro? Di mana ada buaya? Penggambarannya sangat saintifik sekali gitu loh. Ada api keluar dari mulut, ada apa lagi itu? Di dalam lengkuknya ada kekuatan, ketakutan. Ya, ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan ini semua metafor lah,
Oh, herbivora dulu kita dirancang untuk makan tumbuh-tumbuhan semua lah. Kenapa ada gigi taring itu? Gunanya apa gigi taring itu? Ya jadi logiknya itu jadi nggak dipakai itu. Akal sehat itu jadi nggak kepake lagi ya. Sekarang ketika di Ayub ini saya nggak tahu lagi dia mau jelasin gimana nih. Buaya itu bisa mengeluarkan api dari mulutnya, dari hidungnya bisa ada. Ini penggambaran buaya ini. Ya. Lukisan tentang buaya, penggambaran tentang buaya. Ya. Ya, dan nanti saya akan nambah lagi gitu. Jadi tidak ada cara lain untuk bisa memahami kitab ini kecuali Anda rombak seluruh ilmu pelajaran-pelajaran yang diajar di sekolah tentang sains. Harus dibuang semua itu. Tentang herbivora, tentang hewan-hewan, animals, insting. Kita dijadikan apalagi saya sampai lupa itu saking yang tadi sebelumnya not make sense sama sekali. Ya begitu aja dah, Satali. Baik, oke, saya garis bawahi dari Ustadz Alwan, dari semua pertanyaan yang telah beliau berikan, beliau meng-highlight sebuah kesimpulan kepada Pak Petro. Apakah semua ayat yang menceritakan binatang, tumbuhan, ataupun fakta-fakta sains dalam Alkitab itu harus dihikmahi sebagai metafora semua? Kemudian beliau memberikan pertanyaan tambahan, sebuah narasi bahwa buaya itu bisa mengeluarkan api. Kemudian saya sarankan kepada Pak Petro, karena kan yang sebenarnya yang menilai perdebatan itu siapa yang menang dan kalah adalah penonton, bukan klaim dari setiap pendebat. Jadi saya sarankan jangan lagi berputar di satu ayat itu aja Pak Petro. Cari celah lain dari Al-Quran yang Pak Petro mungkin bisa masuk untuk mempertanyakan bukti saintifik Al-Quran di ayat-ayat yang lain mungkin. Itu saran saya kepada Pak Petro agar lebih menarik diskusi kita. Pak Petro, saya berikan waktu dari 35 sampai 39. Silakan Pak Petro. Baik, itu saya tidak akan lompat kemana-mana karena saya akan memperdalam topik saya karena banyak kejanggalan saintifik dalam kitab ini. Tapi kalau saya ungkap semua nanti tidak fokus karena tujuan saya adalah pembaca di sini. Ya, jadi pembaca perhatikan tarik yang dibahas oleh Ustadz ini. Tadi dia berkelit bahwa yang keluar adalah insan. Ya, tidak begitu. Mari kita sama-sama membaca. Ya, sama-sama membaca supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Ya, dari ayat 5. Ya, dari ayat 5 kita baca. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ya. Pertanyaannya, dari apakah manusia diciptakan? Jawabannya ada di ayat 6. Dia diciptakan, siapakah dia? Manusia. Manusia diciptakan dari air yang dipancarkan. Lo katanya beda. Kamu mau ngomong yang beda. Ya? Ayat 7. Air yang dipancarkan itu dari mana? Dipancarkan keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Terus kenapa kamu bilang hanya perempuan? Saya nggak mengerti. Kamu itu kebanyakan membaca bahasa Arab, nggak ngerti artinya. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki, ya. Apa kata sini? Yakhruju min baini al-sulbi, tulang sulbi, wa turaibi. Pak Petro, saya sudah ingatkan tadi masalah. Saya tidak boleh kamu atur saya. Tidak boleh kamu atur saya. Pak Petro nggak bisa baca. Karena di sana dia menyembunyikan artinya. Nggak boleh. Iya, silahkan dibahas. Nah, harus. Silahkan Pak Petro bahas. Kalau kamu tidak siap, harus. Pak Petro tidak bisa baca Quran, jangan dipaksa baca Quran Pak Petro. Harus saya paksakan karena saya buru-buru. Iya, Pak Petro. Saya mengejar waktu. Gini, Pak Petro. Sebentar, Pak Petro. Nggak boleh. Saya tidak. Saya ada banyak kalian banyak menyembunyikan. Banyak menyembunyikan. Ini trik lama, Pak Petro. Trik lama ini. Ini trik lama, Pak Petro. Tidak. Kamu itu mengganggu waktu saya. Izinkan saya. Tenang, saya tambah. Saya berikan waktu 10 menit nanti untuk Pak Petro. Tapi sekali lagi saya ingatkan Pak Petro tidak bisa baca Quran. Saya tidak mau ingatkan. Saya tidak. Saya harus menunjukkan data. Saya moderator di sini Pak Petro. Pak Petro tidak bisa baca Quran. Nggak boleh. Nggak boleh. Salah baca Al-Quran Pak Petro. Tidak masalah. Kalau salah kamu benar dalam hatimu. Aduh Pak Saya Petro. tidak wajib harus benar. Ini trik lama kamu Pak Petro. Ini trik lama kamu Pak Petro. Enggak boleh. Enggak. Sekali lagi saya ingatkan.
tolong Saya jangan enggak, baca ayat enggak, Al-Quran enggak, dengan harus mulut saya kamu ketika baca. kamu tidak bisa Harus, baca, Pak Petro. harus saya baca karena kalian banyak menyembunyikan bahasa asli dan terjemahannya. Oke, Ya. ini peringatan Jadi terakhir, ini Pak Petro. berbicara, ini waktu saya dipotong atau tidak ini? Saya berikan waktu tambahan, Pak Petro, tapi saya Enggak, ingatkan, kalau mengganggu konsentrasi saya. tapi kamu membaca Al-Quran dengan Enggak, suka saya, ketidakbisaan harus kamu membaca dong. Al-Quran. Silahkan kamu jelaskan Harus dong, pemahaman kamu. harus, nggak boleh. Loh, katanya mau scientific. Kalau Iya, scientific kenapa takut? baik. Masalahnya kamu saya tidak bisa kasih baca kebebasan. Quran. Enggak, Mas, itu enggak. Ya, bisa, saya bisa baca. Baik. Saya ini bisa sila- baca, bahkan Iya. lebih baik dari membaca beberapa orang-orang kaummu. Iya, kita Saya adu tidak dulu. jelek bacaan saya. Tidak indah, Kita tidak adu indah, aja, Pak. iya. Kita. Ustaz Ali, Tidak Ustaz Ali, indah, iya. Iya. Ustaz Ali, beliau ini orang Arab, Gimana? Arab maklum. Biar aja, Loh, Baik, nggak ini boleh gitu biar aja, dong. Iya, biar baik. aja. Kenapa Ini saya- takut? Iya, oke. Ini saya Nggak berikan boleh. waktu Pak Petro Nggak tambahan. boleh. Pak Petro tenang. Ya. Tenang. Ini saya berikan waktu tambahan sampai 42. Sepuasnya, silakan. Yakhruju min baini al-sulbi wa al-tarabi, ya. Dan tulang dada itu tentang bukan yang nerjemahin ini, bukan botol, yaitu keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi ada kerjasama sumbangsi laki-laki dan perempuan. Kalau kamu bilang ini perempuan semua, kamu ngawur, ya. Kemudian, ya, itu satu, kamu tidak membacanya dengan baik dan benar. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, ya, summa halakna al-nusta alaqatat fa khalaqat al-alaqat musda'at fa khalaqana al-musda'at idama faqasawana alid alhamma Aduh, summa Pak Petro. ansana khalaqka akhran wa tabaraka Allahu ahsanan, dan seterusnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu menggantung, dan sesuatu menggantung kami jadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami lihat air mani itu sendiri tidak akan pernah jadi apapun kalau tidak ada sel telur. Kamu tidak menjawab tadi waktu saya nanti habis. Saya bilang, cari bidan saja di kampungmu, bikin dia surat pernyataan bahwa air mani bisa menjadi bayi, ya, lalu proses air mani jadi darah, lalu menggantung, lalu jadi segumpal daging. Mana pernah bayi tanpa tulang? Semua punya tulang, hanya orang Batak yang bisa lahir tanpa tulang. Tapi yang namanya manusia harus punya tulang, tapi prosesnya dari tulang lunak sampai ke tulang keras. Nah, kamu silakan, Oke, pemirsa, waktunya habis ya. silakan, Mbak. Ini kan udah habis waktu saya. Saya nggak kecewa ya, selalu kalau giliran saya dipotong-potong dan Iya, di karena kamu tidak menghormati Nggak boleh. aturan yang saya Nggak buat. boleh, nggak boleh. Peraturanmu itu berat sebelah. Oh, berat sebelah. Iya dong. Kamu menempatkan saya seolah-olah saya bebas membaca kitab suci Anda bebas membaca kitab suci saya. Itu baru Oke. fair. Baik. Kalau kamu Udah. tidak mau kita Sekarang baca, saatnya kamu saya tidak bicara, siap. Petro. Kamu menyembunyikan Sekarang sesuatu. saatnya saya Silakan. bicara. Oke. Kembali tadi dia berputar pada satu pertanyaan yang dari tadi sudah dijawab bahkan dengan referensi tafsir, dan dia tidak menerima itu, ya itu hak dia. Sekali lagi, saya sebagai moderator. Ustaz, Anda moderator, bukan memihak. Dia tidak ada menjawab apapun. Pak Tafsir Petro, yang dia ini giliran baca, saya bicara, tafsir Pak yang Petro. sebentar, Silakan tafsir yang dia diam baca, dulu. sebentar, tafsir yang dia baca tidak menjawab pertanyaan saya. Anda diam dulu, Pak Petro. Bukan Anda yang menilai dia menjawab atau tidak menjawab, tapi penonton. Anda menilai saya. Anda itu moderator tapi mau framing. Aduh, Pak Petro. Aduh. Baik, Pak Petro, kalau Nggak tidak siap. siap kita lanjutkan, turun saja. Kalau kamu Silakan tidak siap, tendang, lanjutkan. silakan keluarkan. Anda tidak bisa buktikan. Musa Amir itu lato-latonya apa Ustaz gunanya? Amir Coba. itu maunya Musa dia Amir. itu, maunya dia itu, Iya, maunya dia. dia udah nyerah ini. Udah. Maunya dia. Terus kok menyerah? Gak apa-apa. Gak apa-apa, langsung saya aja dulu ya, tanggapi ya. Sudah saya Ustaz. bawa semua. Diam Petro. Ya, baik. Ustadz Alwan, saya berikan waktu 42 sampai 47. Silakan. Loh, Ya, kok baik. diturunkan? Siapa yang turunkan? Turun sendiri tuh. Ya, Pak Amir. Pak Amir turunkan.
Saya turunkan. Iya. Wah. Ganti pen aja. Jangan diturunkan dong.